Halo Sobat HI semua, selamat datang kembali di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Perkenalkan, saya Nurhawira Gigih Pramono, Asisten Pengembangan Prodi S2 di Departemen Ilmu Hubungan Internasional yang akan menemani Sobat HI semua dalam podcast edisi ke-45 ini. Dalam episode ini, kita akan berbincang mengenai konflik antara Rusia dan Ukraina bersama Bapak Hadi Sugiono, dosen di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, sekaligus Ketua dari Komunitas Indonesia untuk Kajian Eropa. Selamat sore Pak Muhadi. Selamat sore, Pagi. Ini untuk pertanyaan pertama ya Pak. Mungkin baru-baru ini ketegangan antara Rusia dan Ukraina meningkat menjadi konflik bersenjata dengan pengiriman pasukan di Ukraina. Apa yang latar belakangi konflik ini dan apa sih tuntutan dari masing-masing pihak? Ya, sebenarnya preteks dari masuknya tentara Rusia ke Ukraina itu cukup panjang ya. Jadi kalau kita runut sejarahnya itu ya sejak runtuhnya Uni Soviet gitu. Ketika tembok Berlin runtuh itu, Gorbachev memperoleh jaminan bahwa NATO tidak akan melakukan ekspansi ke timur. Gitu ya. Tetapi itu jaminan yang tidak pernah tertulis dan tidak tertuang dalam perjanjian apapun. Dan itu yang selalu Putin sesalkan dari Gorbachev gitu, karena tidak ada hitam di atas putih mengenai jaminan itu. Tetapi bahwa Gorbachev menerima jaminan itu secara verbal itu iya gitu. Dan memang persoalan yang sekarang terjadi adalah Rusia ini memerlukan ruang yang netral setidak-tidaknya ya, yang memisahkan Rusia dari kekuatan NATO. Tetapi dalam perjalanan selanjutnya, NATO itu mengalami ekspansi ke timur kan. Semua negara-negara yang dulu adalah bagian dari Uni Soviet itu satu persatu masuk menjadi anggota NATO dan yang tersisa adalah Ukraina. Nah, persoalannya adalah Ukraina itu merupakan benteng terakhir yang akan memisahkan Rusia dari NATO. Nah, oleh karena itu bagi Putin ini adalah garis yang tidak boleh dilanggar. Karena kalau ini dilanggar berarti artinya Ukraina menjadi anggota NATO, berarti Rusia akan berbatasan langsung dengan anggota NATO. Dan Ukraina sudah menyampaikan keinginannya untuk masuk ke dalam NATO, dan Amerika mengatakan ya kita terbuka. Nah ini yang Kremlin sebenarnya menginginkan jaminan bahwa NATO tidak akan memasukkan Ukraina di situ. Makanya sampai perundingan terakhir, Putin masih menuntut itu dari NATO dan dari Amerika, dan Amerika mengabaikan itu. Ini yang menjadi persoalannya, dan oleh karena itu apa yang terjadi sekarang kemudian adalah respon terhadap keinginan Rusia untuk memperoleh jaminan itu bahwa dia harus memastikan Ukraina atau setidak-tidaknya bagian dari Ukraina itu masih ada di dalam kendali Rusia. Kalau tidak bisa dia menjadi buffer zone. Gitu. Menarik tadi Pak Muhadi menyebut soal NATO, dan saya ingin gali lebih dalam soal ini Pak, keterlibatan negara-negara Eropa, terutama negara kunci yang secara tradisional punya kekuatan dan menjadi kekuatan utama di Eropa ya, seperti misalnya Inggris, Prancis, dan Jerman. Nah ini kan mereka justru yang sebenarnya bagian dari NATO, dan selain itu aktor kunci yang secara eksternal tadi juga Pak Muhadi menyebutkan Amerika Serikat. Nah sebenarnya bagaimana masing-masing dari aktor-aktor ini memegang peranan kunci dalam upaya penyelesaian konflik? Ini yang menjadi persoalannya, NATO adalah aliansi militer ya. Kalau misalkan satu negara menjadi bagian dari konflik, maka yang lain akan menjadi bagian konflik itu.
Nah, tetapi sebenarnya kalau kita lihat Perancis dan Jerman itu sampai detik-detik terakhir waktu itu adalah dua negara yang masih getol untuk berusaha mengambil sikap yang relatif berbeda, tidak langsung konfrontatif. Ingat waktu itu Jerman misalkan ya masih berusaha untuk mendekati Putin juga gitu. Kemudian Macron juga berusaha melakukan itu. Nah, tetapi pada akhirnya mereka juga tidak bisa berkutik apapun ketika akhirnya NATO sebagai sebuah komunitas itu harus bersikap gitu. Dan akhirnya Jerman kemudian meninjau ulang pemasangan pipa atau mengevaluasi pipa yang akan masuk ke Jerman itu dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau sekarang persoalannya menjadi lebih luas dan menjadi bagian dari NATO. Nah, sementara Inggris saya kira dia cukup dekat dengan Amerika dan sangat dekat dengan Amerika dan terakhir bertemu dengan Presiden Ukraina juga dan memberikan bantuan militer termasuk kepada Ukraina. Nah, dalam hal konflik terjadi seperti sekarang ini, NATO sebagai institusi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa bertindak untuk membela Ukraina, tetapi negara-negara anggota NATO bisa memberikan bantuan kepada Ukraina. Tetapi mempertahankan atau membela Ukraina secara militer, saya kira tidak. Nah, yang terjadi sekarang yang kita khawatirkan adalah ya namanya juga perang gitu ya, perang dan di perbatasan itu kalau misalkan perang itu kemudian mengalami eskalasi, misalkan roket dari Rusia itu menyeberang ke salah satu negara anggota NATO, itu bisa menjadi pretext NATO masuk ke dalam konflik itu. Ini yang kita khawatirkan. Nah, oleh karenanya membawa kembali ke meja perundingan itu menjadi sebuah keharusan. Tetapi sayang sekali meja perundingan itu tertutup ketika Amerika sepenuhnya menolak tuntutan Rusia untuk tidak memasukkan Ukraina ke dalam NATO. Apa hal-hal atau upaya yang bisa dilakukan oleh komunitas internasional, misalnya untuk menurunkan eskalasi konflik yang sekarang satu hari dua hari ini ya sudah semakin memanas dan bahkan pasukan militer Rusia diberitakan sudah mulai menyerang ibu kota Ukraina, Kiev. Presiden Putin masih menjadikan penolakan Amerika dan negara-negara NATO untuk secara tegas memberikan jaminan bahwa Ukraina tidak akan menjadi anggota NATO itu tidak memperoleh respon dari Barat. Dan saya kira hanya mengutuk Rusia dan kemudian membebani Rusia dengan berbagai sanksi dan sebagainya itu mungkin juga tidak membantu juga. Saya kira kedua belah pihak harus membawa persoalan ini ke meja perundingan. Nah, meja perundingan, di dalam meja perundingan itulah kemudian yang namanya perundingan menuju perdamaian, itu kan kita harus memperhatikan apa concern mereka, apa concern kita. Gitu. Nah, itu yang kita negosiasikan. Nah, dengan sikap Amerika menutup permintaan Rusia untuk tidak memasukkan Ukraina ke NATO, ini menjadikan situasinya menjadi tidak bisa berjalan di dalam meja perundingan. Padahal kalau kita lihat sebenarnya Amerika itu kepentingannya ke Ukraina itu tidak besar amat. Gitu. Tetapi risiko penolakan Amerika terhadap permintaan Rusia untuk memperoleh jaminan itu berisiko besar seperti sekarang ini. Nah, kalau yang saya tangkapkan tadi dari penjelasan Pak Muhadi, berarti sebenarnya tuntutan Rusia ini banyak sekali dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Sedangkan negara-negara Eropa sendiri sebenarnya punya forum yang mana mereka, istilah saya, berdiri mandiri ya, di luar NATO, yaitu Uni Eropa. Nah, menurut Pak Muhadi, bagaimana peluang forum-forum internasional atau forum-forum regional di kawasan di luar NATO itu untuk misalnya mendorong atau mengupayakan proses perdamaian di Ukraina? Persoalannya sekarang adalah hampir semua negara anggota Uni Eropa itu adalah anggota NATO gitu ya. Dan di dalam aliansi pertahanan seperti itu, kalau salah satu negara itu kemudian terlibat dalam konflik, semua akan terlibat gitu. Nah, oleh karena itu agak sulit juga membayangkan Uni Eropa kemudian secara mandiri bisa melibatkan diri tanpa harus membawa nama NATO gitu. Karena ini persoalan NATO dan Amerika masuk ke situ sudah. Kemudian ini Pak, bagaimana konflik ini dapat berpengaruh kepada Indonesia dan kira-kira langkah-langkah apa saja
yang bisa diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengupayakan perdamaian di sana? Kalau dilihat dari dalam sejarah, perang ini adalah perang yang mungkin berbasis Eropa ya. Tetapi dalam sejarah kita melihat perang-perang dunia itu, satu, perang dunia kedua, itu kan semuanya berangkat dari Eropa. Nah, kalau yang sekarang ini terjadi, ini peluang untuk menjadi perang dunia juga besar juga gitu. Kita lihat di sini sebenarnya misalkan masuknya Cina ke dalam aliansi dengan Rusia. Sebelum Olimpiade musim dingin, Presiden Putin dan Presiden Cina Xi Jinping itu kan sempat bertemu gitu. Nah, dalam pertemuan itu mereka menunjukkan resistensi terhadap upaya Amerika untuk mendominasi. Padahal Cina menghadapi persoalan yang sama dengan Rusia di Asia Pasifik, misalkan dengan adanya Indo-Pasifik yang menyingkirkan Cina dari kemungkinan menjadi anggota itu, atau juga dengan dibangunnya aliansi AUKUS oleh Amerika, Inggris, dan Australia itu. Nah, mereka menghadapi hal yang sama gitu. Nah, saya membayangkan situasi ini akan menjadikan situasi seperti Perang Dunia Kedua, di mana di Eropa Jerman berhadapan dengan sekutu, di Asia Jepang berhadapan dengan Amerika dan sekutunya. Dan sekarang di Eropa diawali oleh Rusia, di Asia diawali oleh Cina gitu. Nah, ini juga sesuatu yang bisa berakibat fatal dalam artian menjadikan eskalasi itu besar. Nah, bagi saya persoalannya sebenarnya bisa dilihat dengan cara yang lebih sederhana. Gitu ya. Kalau kita lihat kembali tahun 60-an ketika terjadi insiden Teluk Babi, ya, yakni ketika Uni Soviet waktu itu ingin membangun pangkalan militer di Kuba. Apa respon Amerika? Kita bisa melihat seperti itu kan. Respon Amerika sangat tidak bisa menerima adanya pangkalan Rusia, Uni Soviet waktu itu, di wilayah di Amerika, di halaman belakang Amerika. Nah, sekarang ini yang diinginkan Putin seperti yang diinginkan oleh John Kennedy waktu itu. Dengan menyampaikan ini, saya tidak mengatakan bahwa apa yang dilakukan Putin itu betul gitu. Menginvasi negara lain itu bukan hal yang, tetapi pretext untuk sampai ke sana itu sebenarnya bisa diatasi kalau misalkan Amerika memiliki sikap yang lebih fleksibel dan bisa mendengarkan concern yang dimiliki oleh Rusia. Pemerintah Indonesia memiliki hubungan dekat dengan semua pihak yang berkonflik. Dengan Rusia, dengan Amerika, kita cukup dekat, dan saya kira kita bisa berbicara dengan kedua negara itu dengan suasana yang lebih santai gitu. Apakah itu akan membawa hasil atau tidak, kita tidak tahu. Ya, karena kita juga bagaimanapun juga posisi kita sadar gitu ya. Nah, yang kedua yang lebih menjanjikan sebenarnya adalah kita punya forum yang namanya G20 itu, di mana di situ ada Rusia, ada Cina, ada Amerika. Nah, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kepemimpinan kita di G20 tahun ini bisa berantakan karena konflik itu. Ya. Tetapi kemungkinan yang juga bisa terjadi adalah kita bisa memainkan peran untuk menjembatani perbedaan itu melalui posisi kita di dalam G20 sebagai pemimpin G20 tahun ini. Saya kira peluang itu ada. Kemudian bagaimana misalnya ketergantungan negara-negara Uni Eropa terhadap pasokan gas itu kemudian memengaruhi nilai tawar negara-negara Eropa sebagai aktor yang paling dekat dengan kawasan konflik untuk mendorong Rusia meredam eskalasi konflik di sana. Sebenarnya salah satu negara yang paling besar sebagai konsumen gas dari Rusia itu kan Jerman ya. Nah, Jerman sudah memutuskan untuk meninjau ulang, menghentikan proses sertifikasi atau legalisasi dari pipa gas yang akan mengalir ke Jerman itu. Dan ini tentu saja menimbulkan persoalan ekonomi yang besar karena investasi yang ditanamkan sudah sangat besar. Nah, secara ekonomi, secara teoritis mestinya apa yang sekarang dilakukan oleh negara-negara di Eropa ataupun di Amerika itu akan berdampak besar kepada Rusia ya.
Tetapi hal yang sama sebenarnya sudah dilakukan juga pada tahun 2014 saat Ukraina kehilangan wilayah di Crimea itu gitu. Jadi negara-negara Eropa dan negara-negara Barat memberikan sanksi kepada Rusia, tetapi ternyata juga tidak efektif juga. Sehingga dari sini memang di atas kertas proyek gas itu sebenarnya sangat vital bagi Rusia, tetapi sejauh mana itu kemudian akan mempengaruhi Rusia, apakah dia cukup siap untuk mengubah kebijakannya, saya kira kok terlalu sederhana ya. Karena bagi Putin, misalkan ini persoalan hidup dan mati, persoalan keamanan. Persoalan keamanan itu kan selalu nomor satu. Dan bagi Rusia, jaminan bahwa antara NATO dengan Rusia itu harus ada buffer zone. Itu adalah produk dari pengalaman Rusia sejak dulu, ketika Rusia diinvasi oleh Jerman misalkan ya. Jadi meskipun situasi geografisnya itu sangat jauh dan sangat sulit untuk dijangkau oleh negara-negara Eropa yang lain, tetapi jangan lupa pernah menjadi sasaran invasi Jerman gitu. Nah, oleh karena itu bagi Rusia adanya buffer zone itu menjadi sangat signifikan dan sangat vital. Dan benteng terakhir yang sekarang ini diinginkan oleh Rusia ya hanya Ukraina ini, karena yang lain-lain sudah masuk ke dalam anggota NATO gitu. Tadi kan Pak Modi sempat menyinggung bahwa eskalasi konflik di Ukraina ini berkaitan dengan hidup dan matinya Rusia. Nah, yang menarik di sisi lain sebenarnya waktu saya membaca-baca berita perkembangan terbaru di Rusia, ternyata cukup banyak gerakan protes anti perang di Rusia. Jadi di beberapa kota kalau nggak salah, mulai dari Saint Petersburg sampai di Moskow itu rakyat Rusia turun ke jalan dengan resiko yang besar ya, karena Putin kan cukup keras dalam menghadapi gelombang protes di negerinya dalam beberapa kasus. Nah, menurut Pak Modi, bagaimana perkembangan politik domestik di Rusia ini nantinya bisa memiliki pengaruh terhadap kebijakan Putin di Ukraina? Dengan melihat sikap Barat ya, saya kira Putin akan bersikap sangat keras terhadap para pemprotes itu. Gitu. Nah, oleh karena itu untuk mengubah sikap Putin, kita membayangkan harus ada dua proses yang bekerja, yang di dalam negeri dan di luar negeri. Kalau di dalam misalkan menginginkan tidak adanya perang, tetapi Putin sebagai pemimpin Rusia merasa bahwa Rusia itu eksistensinya sangat terancam dengan keanggotaan NATO dari Ukraina. Gitu. Nah, oleh karena itu kebijakan ini dimaksudkan untuk mengatasi persoalan ini. Gitu. Nah, seberapa jauh protes-protes yang ada di dalam negeri saya belum bisa memastikan sampai sekarang ini. Gitu. Pada titik apa kira-kira Putin nanti akan bersedia untuk duduk bernegosiasi untuk menghentikan atau misalnya menyelesaikan invasi militer di Ukraina, dan sebaliknya juga pada titik apa kira-kira Amerika Serikat nantinya mau untuk berunding dan bernegosiasi dengan Rusia? Sebenarnya kalau melihat apa yang menjadi alasan Rusia masuk ke Ukraina ini, sebenarnya simpel saja, bahwa ada jaminan Ukraina tidak akan menjadi anggota NATO. Nah, terakhir kita mendengar ada berita bahwa Ukraina menarik keinginannya menjadi anggota NATO. Tetapi dari pihak NATO sendiri belum ada pernyataan yang mendukung itu. Nah, sebenarnya saya mengharapkan, sebenarnya membayangkan lebih mudah kalau Amerika atau NATO kemudian memberikan jaminan itu, gitu. Karena terus terang Ukraina itu bagi Amerika itu tidak cukup signifikan, gitu. Kepentingan Amerika di situ juga tidak cukup besar, gitu. Sehingga kalaupun toh Ukraina itu berada dalam posisi netral, itu pun juga tidak mengurangi kemampuan NATO untuk bertahan. Kemudian kalau yang saya baca Pak, itu kan Putin sebenarnya juga punya tuntutan mengenai apa yang dimaksud netralitas Ukraina. Salah satunya misalnya demilitarisasi Ukraina di Crimea dan Donbas, kalau saya tidak salah. Kemudian juga ada tuntutan untuk referendum pergantian rezim ke arah yang lebih pro dengan Rusia. Yang ini ditolak oleh pemerintah Ukraina yang sekarang karena itu mengganggu atau mencederai kedaulatan mereka. Nah,
menurut Pak Modi, apakah ini akan menjadi batu sandungan dalam proses upaya perdamaian nanti? Saya kira ada banyak isu-isu yang periferal ya, yang bisa masuk ke situ. Tetapi esensi utamanya adalah pertama memastikan bahwa Ukraina itu betul-betul bisa menjadi negara yang setidaknya netral gitu ya, dan tidak menjadi bagian dari kekuatan NATO gitu. Karena ini yang menjadi persoalan. Nah, yang lain-lain itu bagi saya sebenarnya merupakan tuntutan tambahan saja yang itu menjadi lebih mudah diselesaikan kalau yang tuntutan besar itu sudah dipenuhi. Nah, saya ingin beralih sedikit, Pak. Ini kan banyak sekali kekhawatiran karena aktor-aktor yang bermain di sini memiliki senjata pemusnah massal atau senjata nuklir. Rusia kita tahu dan Amerika, meskipun Amerika juga belum terlibat di situ, adalah dua negara dengan arsenal terbesar di dunia. Nah, seberapa besar menurut Pak Modi potensi ancaman penggunaan senjata-senjata tersebut? Justru kalau menurut saya ini yang perlu dikhawatirkan kalau tidak ada solusi yang lebih cepat gitu ya. Karena di satu sisi Putin sudah secara jelas mengingatkan tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir yang tidak bisa dikesampingkan. Karena itu dalam bahasa dia, kalau konfrontasi ini atau yang terjadi sekarang ini tidak bisa dikendalikan, maka bukan tidak mungkin penggunaan senjata nuklir akan dilakukan gitu. Nah, di sisi yang lain juga jangan lupa kita tahu adanya perubahan tentang doktrin nuklir di Amerika yang mungkin belum banyak dirilis, tetapi yang mengurangi peran deterrence gitu. Mengurangi peran deterrence dari senjata nuklir dan menjadikan nuklir itu dapat dengan mudah digunakan secara tidak langsung, dilibatkan di dalam perang yang terjadi, meskipun itu dengan menggunakan senjata konvensional. Bagaimana bayangan Pak Modi terhadap situasi keamanan di kawasan setelah konflik ini terjadi? Jadi bagaimana konflik ini kemudian nantinya akan mengubah misalnya peta geopolitik di kawasan atau mungkin peta aliansi di kawasan? Saya kira peta aliansinya tetap tidak berubah ya. Di satu sisi Amerika tetap dengan NATO, kemudian Rusia masih terisolir di sebelah timur dan masih membayangkan bisa mempunyai negara buffer di situ, yakni Ukraina. Nah, tergantung bagaimana hasil ataupun akhir dari konflik ini, maka konstelasi geopolitik di Eropa baru akan bisa dilihat. Nah, apakah Ukraina itu betul-betul berhasil menjadi anggota NATO atau Rusia berhasil mencegah Ukraina menjadi anggota NATO? Itu sangat menentukan. Terima kasih Pak Modi atas cerita mengenai penyebab akar konflik di Ukraina, dan tadi sudah sempat cerita juga soal apa kira-kira langkah yang bisa diambil oleh pemerintah Indonesia dan kemudian menjawab soal ketakutan kita mengenai potensi ancaman penggunaan senjata pemusnah massal dalam konflik ini ya Pak ya. Tapi saya ingin bertanya lagi nih ke Pak Modi, kira-kira ada nggak hal-hal lain yang mungkin belum dibahas, belum diceritakan selama perbincangan kita kali ini yang mungkin dirasa oleh Pak Modi perlu untuk didengar, diketahui, dan dipahami oleh Sobat HI yang mendengarkan podcast ini? Ya, saya kira ini menyangkut masalah konflik, bagaimana kita mengatasi konflik ini, dan mengapa ini menjadi sangat krusial, karena konflik ini melibatkan negara-negara ataupun kawasan yang memiliki potensi besar untuk menjadikan perang yang sekarang yang terjadi menjadi perang nuklir. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat nuklir warhead atau hulu ledak nuklir yang ada di Rusia itu banyak sekali, ribuan jumlahnya. Kemudian hulu ledak nuklir juga Amerika yang ditempatkan di Eropa juga sangat besar. Jadi
konflik yang melibatkan negara-negara dengan kekuatan nuklir ini tentu saja sangat-sangat potensial untuk menggunakan senjata nuklir sebagai senjata the last resort gitu ya, yang untuk menyelesaikan konflik itu. Nah, ini yang kita khawatirkan karena miskalkulasi, terutama misalkan ketika perang itu secara tidak sengaja kemudian seperti saya katakan tadi masuk ke negara yang menjadi anggota NATO, maka otomatis semua negara anggota NATO itu akan menjadi bagian dari perang itu untuk merespon gitu. Nah ini yang saya khawatirkan adalah eskalasi yang mungkin akibat kesalahan teknis atau apa bisa terjadi. Nah oleh karena itu daripada kita menanggung risiko yang sangat besar karena Rusia itu juga memiliki senjata nuklir, bahkan Ukraina sendiri memiliki instalasi reaktor nuklir ya, meskipun untuk tujuan-tujuan damai juga. Tetapi potensi nuklir itu kemudian mengalami kerusakan atau kehancuran itu bisa menjadi sangat besar akibat perang gitu. Nah, oleh karena itu bagaimana juga penghentian perang ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan gitu. Nah, bagaimana mulai melakukannya ya? Namanya konflik, harus ada kemauan dari pihak-pihak untuk tidak mengabaikan apa yang menjadi concern dari pihak lain. Nah, yang jelas di sini adalah concern Rusia bahwa Rusia memerlukan Ukraina yang tidak menjadi anggota NATO supaya bisa menjadi buffer. Nah, keinginan ini tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang kemudian menjadi blackmail bagi negara-negara anggota NATO kan, tetapi harus dilihat sebagai concern dari negara yang namanya Rusia itu gitu. Ya, kalau kita mencoba belajar dari sejarah apa yang dilakukan Kennedy dan membawa kita pada situasi hampir menuju ke perang nuklir, ya sebenarnya sama gitu. Waktu itu Uni Soviet ingin membangun pangkalan di Kuba gitu. Dan itu ada di halaman Amerika gitu. Nah, bagi Rusia, Ukraina itu halaman belakang. Gitu ya. Tetapi halaman belakang itu adalah bagian dari di mana Rusia bisa merasa nyaman atau tidak, aman atau tidak. Itu penting gitu. Jadi ini yang saya kira perlu mendapat perhatian. Dan sekali lagi, kita yang belajar HI, kita mengenal namanya security dilemma gitu ya. Dilema keamanan yang mungkin bagi Amerika ini kan haknya Ukraina untuk menjadi bagian dari NATO gitu ya. Hak sebuah negara dan NATO terbuka untuk semua negara. Tetapi ketika Ukraina menjadi bagian dari NATO, Rusia akan melihatnya dengan cara yang berbeda gitu. Jadi hal ini yang sebenarnya sederhana tetapi menjadi signifikan kalau kita ingin melihat konflik itu bisa diselesaikan. Baik, Pak. Berarti memang perlu kemauan dan kesanggupan dari masing-masing pihak untuk menurunkan tentu saja, pasti, jelas. Keinginan mereka masing-masing. Ya, jelas. Terima kasih Pak Muhadi telah mengisi perbincangan kita kali ini di podcast HI yang ke-45.